Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat-sobat yang mempunyai magic jar atau magicom, punya masalah terutama seperti yang di depan saya ini. Untuk proses masaknya normal ya, panas. Tapi untuk bagian penghangatnya tidak berfungsi ya, menjadikan nasi menjadi basi. Oke, saya contohkan ya sobat. Nah, sebenarnya ini untuk pemanasnya normal ya, hanya untuk lampunya saja yang mati ya. Apabila dipegang ya, untuk elemennya biasa normal ya, suhunya meningkat ya. Saya buktikan dengan menggunakan termometer sobat ya. Tanpa ada pancinya tentunya untuk saklarnya akan kembali ke atas ya apabila masih normal ya, karena diharuskan untuk bagian tengah ini yang bulat harus tertekan ya sobat. Nah, ini saya belum on kan ya, saya akan cek dengan menggunakan termometer ya. Suhunya 29 derajat Celcius ya. Nah, lalu saya akan tekan ya. Maaf, saya akan menggunakan kaki ya. Nah, saya menekannya ke bawah ya, jadi tidak harus membebani atau tidak harus menekan untuk yang bagian tengah. Perlahan naik ya sobat. Untuk elemennya pun ini sudah mulai terasa panas ya. Itu bahkan sudah mencapai 45 derajat ya sobat. Terus meningkat ya. Terus oke, sudah dipastikan untuk elemen pemanasnya masih normal ya. Namun untuk elemen penghangatnya ini tidak berfungsi ya. Seharusnya apabila saklarnya sudah pada kembali ke posisi atas ya, maka secara otomatis elemen pemanasnya akan beralih fungsi ya, menjadi off. Sementara untuk elemen penghangatnya akan berfungsi ya, menjadikan untuk pinggir-pinggir bagian samping ini akan menjadi hangat dan juga untuk bagian atasnya ya. Nah, ini juga ya sobat, sebenarnya untuk lampunya ini menyala ya, tapi sangat redup sekali ya. Ini di bagian penghangatnya, bisa sobat lihat ya, lampunya akan menyala ya. Nah, itu dia ya, ini menyala ya. Namun untuk bagian penghangatnya tidak berfungsi ya. Kita buktikan dengan menggunakan multimeter ya. Maaf, saya menggunakan termometer. Posisinya masih menyolok ya. Nah, suhunya hanya 26,7 derajat Celcius. Oke, langsung saja proses perbaikan ya sobat.
Oke, langkah pertama yang biasa saya lakukan ya sebelum membongkar di bagian bawah atau penutup bawah, biasanya saya mengecek dulu ya kabel yang menuju ke arah penutup Magicom ini ya sobat. Sini ada satu buah skrup. Nah, ini dia sobat ya. Bisa diperhatikan sobat ya. Di sini ada 2 buah kabel ya yang putus secara bersamaan mungkin ini ya. Ini yang menyebabkan untuk elemen bagian atas tidak berfungsi ya, atau bagian penghangat. Mudah-mudahan kerusakannya hanya pada putusnya kabel yang menuju penutup penghangatnya ya. Nah, untuk cara membukanya ya sobat. Nah, ini di sini ada bautnya ya atau skrupnya, hanya ada 1 ya. Kita buka dulu. Bisa dicungkil dengan menggunakan obeng yang tipis atau pipis seperti ini ya. Nah, jangan lupa sobat ya, saya kelupaan ini tidak membuka ini untuk 2 buah penguncinya ya. Ada di bagian bawah ya. Seperti ini ya. Nah, maka ini akan terlepas ya. Jadi untuk membuka penutup yang bawahnya harus mencabut dulu untuk ini penguncinya ya. Nah, di sini terlihat jelas sekali bahwasanya untuk kabelnya dua-duanya masih putus ya. Nah, selanjutnya tinggal menyambung ya kabel yang berwarna biru ke biru lagi dan yang warna merah ke merah lagi ya.
Nah, buat teman-teman yang belum punya solder ya, ini cara menyambungnya bisa dengan cara memperintil ya. Nah, seperti ini ya. Tetapi harus benar-benar rapih ya. Sementara untuk saya ini kebetulan ada solder ya. Saya solder dulu. Ya lebih rapi dan tentunya pasti sambungannya akan lebih kuat ya. Sebenarnya bolak-balik juga tidak apa-apa ya sobat, apabila kita menyambung yang warna biru ke merah, karena ini arusnya AC ya. Oke, sudah selesai sambung ya. Tinggal membungkus dengan solasi ya. Di bagian penyambungan atau pembungkusan harus benar-benar rapi sobat ya. Karena kalau ini menyentuh apabila bocor ke bodi, tentunya akan mengakibatkan kebocoran ya atau nyetrum ya sobat. Untuk sambungannya lebih bagusnya kalau ada itu menggunakan solasi bakar ya sobat. Tentunya akan lebih kuat ya. Solasi bakar yang berukuran sekitar 3 mili ya. Oke, sudah saya sambung ya sobat. Kita cek ya. Dilihat ya untuk lampunya ya. Ini ke bawah ya, bisa kelihatan ini padam kalau ke bawah. Ke atas ada nyala ya. Coba gunakan lagi untuk termometernya ya sobat. Apakah suhunya akan meningkat ya? Ada 30 derajat ya. Apabila dipegang pun ini mulai terasa hangat ya. Cek kembali sobat ya.
Oke, suhunya mulai bertambah ya menjadi 33 derajat ya. Saya akan cek kembali setelah sekitar 1 menit ya. Oke, sudah sekitar 1 menit ya. Kita cek kembali ya. Ini sudah mulai terasa hangat ya. 33 derajat ya. 34 34,8 35. Oke, berfungsi dengan baik ya sobat. Nah, setelah ini tinggal melanjutkan untuk proses penutupan kembali ya. Cara pemasangannya mungkin tidak usah dijelaskan ya, saya skip videonya sobat. Oke, saya sudah menutupnya ya sobat. Nah, caranya tadi mungkin sedikit saya jelaskan ya. Pertama, masukkan dulu untuk penutupnya. Setelah masuk ya, lalu penguncinya dimasukkan kembali ya. Oke, cukup mudah sobat ya. Pengecekan kembali untuk suhu dalamnya ya. Mohon maaf, ini untuk penutupnya belum saya perbaiki ya. Ini ada per yang sudah hilang ya. Jadi kalau ingin berfungsi dengan baik, ini mestinya pernya diganti dulu ya sobat. Suhunya sudah meningkat sobat ya, sekitar 43 derajat ya. Dan untuk samping-sampingnya ini ada di 62 derajat ya. Oke, sudah normal ya sobat. Tentunya kalau sudah seperti ini nasinya tidak akan menjadi basi ya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat, cara memperbaiki Magic Jar yang bagian penghangatnya tidak berfungsi ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukungannya dengan cara subscribe bagi yang belum ya. Dan juga sobat bisa kirim komentar ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.